Halo semua, selamat datang kembali di kanal kita. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan waktu ke sebuah provinsi di pesisir barat Sumatera yang sering disebut sebagai Bumi Rafflesia. Ya, kita akan mengupas tuntas sejarah Bengkulu, sebuah daerah yang kaya akan cerita, dari jejak kolonial Inggris yang unik hingga menjadi saksi bisu pengasingan sang proklamator, Soekarno. Jadi, siapkan diri kalian, karena ini akan menjadi petualangan sejarah yang seru. Banyak yang mungkin tidak tahu bahwa Bengkulu punya posisi yang sangat istimewa dalam sejarah Indonesia. Kenapa? Karena Bengkulu adalah satu-satunya wilayah di Nusantara yang pernah secara resmi menjadi koloni Inggris, bukan Belanda. Kok bisa? Mari kita mundur ke akhir abad ke-17. Saat itu, perusahaan Hindia Timur Inggris, atau yang kita kenal sebagai IC, sedang gencar-gencarnya mencari pijakan di Asia Tenggara untuk mengamankan perdagangan rempah, terutama lada. Setelah terusir dari Banten oleh VOC Belanda pada tahun 1682, Inggris harus mencari pangkalan baru. Pilihan mereka jatuh pada Bengkulu. Pada tahun 1685, mereka tiba dan mendirikan pos dagang serta benteng pertama yang diberi nama Fort York. Kehidupan di Bengkulu saat itu tidak mudah bagi orang-orang Inggris. Iklim tropis yang ganas, penyakit seperti malaria, dan serangan dari penduduk lokal yang tidak suka dengan kehadiran mereka menjadi tantangan besar. Namun, keuntungan dari perdagangan lada membuat mereka bertahan. Melihat Fort York yang lokasinya kurang strategis dan rawan penyakit, mereka memutuskan untuk membangun benteng baru yang lebih kuat dan megah. Inilah cikal bakal dari benteng yang masih berdiri kokoh hingga hari ini, Fort Marlborough. Dibangun mulai tahun 1714, benteng ini menjadi pusat kekuatan militer dan pemerintahan Inggris di seluruh Sumatera. Dari sinilah mereka mengontrol monopoli lada dan mencoba memperluas pengaruh mereka. Fort Marlborough bahkan dianggap sebagai benteng Inggris terkuat kedua di seluruh Asia pada masanya, setelah Fort Street George di India. Keberadaannya adalah bukti nyata ambisi besar Inggris di kawasan ini. Namun, yang membuat periode Inggris di Bengkulu semakin menarik adalah kedatangan seorang tokoh yang namanya sangat kita kenal, Sir Thomas Stamford Raffles. Ya, Raffles yang sama yang mendirikan Singapura. Ia menjabat sebagai Letnan Gubernur Bengkulu dari tahun 1818 hingga ke 1824. Meskipun masa jabatannya singkat, Raffles membawa perubahan besar. Raffles adalah seorang visioner. Ia tidak hanya fokus pada perdagangan, ia menghapuskan perbudakan di Bengkulu, melakukan reformasi administrasi, dan menunjukkan minat yang luar biasa pada ilmu pengetahuan. Bersama seorang ahli botani bernama Joseph Arnold, Raffles melakukan ekspedisi ke pedalaman hutan Bengkulu. Di sanalah mereka menemukan bunga raksasa yang spektakuler, yang kemudian dinamai Rafflesia arnoldii, sebagai penghormatan untuk keduanya. Penemuan ini menempatkan nama Bengkulu di peta dunia ilmu pengetahuan. Namun, dominasi Inggris di Bengkulu harus berakhir. Persaingan dengan Belanda yang semakin kuat di Nusantara membuat kedua negara Eropa ini duduk di meja perundingan. Hasilnya adalah Traktat Landen tahun 1824, atau yang dikenal juga sebagai Perjanjian Anglo-Belanda. Ini adalah sebuah pertukaran wilayah yang sangat signifikan. Inggris setuju untuk menyerahkan seluruh aset mereka di Sumatera, termasuk Bengkulu dan Fort Marlborough, kepada Belanda. Sebagai gantinya, Belanda menyerahkan Malaka kepada Inggris dan menarik semua keberatan mereka atas pendudukan Inggris di Singapura. Jadi, pada dasarnya, Bengkulu ditukar dengan Singapura. Sejak saat itu, dimulailah era kolonialisme Belanda di Bumi Rafflesia, yang berlangsung hingga kemerdekaan Indonesia. Sejarah Bengkulu tidak berhenti di situ. Di era pergerakan nasional, Bengkulu kembali mencatatkan nama dalam sejarah, namun kali ini dengan sebuah kisah yang lebih kelam dan personal. Pada tahun 1938, pemerintah kolonial Belanda memutuskan untuk membuang seorang tokoh pergerakan yang dianggap paling berbahaya bagi mereka. Tokoh itu adalah Soekarno. Setelah diasingkan di Enda, Flores, Soekarno dipindahkan ke Bengkulu. Tujuannya adalah untuk lebih mengisolasinya dari para pendukungnya. Di Bengkulu, Bung Karno tinggal di sebuah rumah sederhana yang kini menjadi situs sejarah penting. Meskipun statusnya sebagai tahanan politik, semangat perjuangan Bung Karno tidak pernah padam. Di tengah keterasingan, ia justru menemukan cinta. Di Bengkululah Bung Karno bertemu dengan Fatmawati, putri seorang tokoh Muhammadiyah setempat. Pertemuan mereka berujung pada pernikahan, dan Fatmawati kelak menjadi ibu negara pertama Republik Indonesia. Beliaulah yang menjahit sangsaka merah putih yang dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan. Jadi, bisa dibilang, benih-benih proklamasi, baik secara personal maupun simbolis, ikut tersemai di tanah Bengkulu. Selama di pengasingan, Bung Karno juga tetap aktif. Ia mendirikan grup tonil atau sandiwara bernama Mandi Carlo dan sering mementaskan naskah-naskah yang ia tulis sendiri. Lewat seni, ia menyisipkan pesan-pesan nasionalisme dan semangat perjuangan kepada masyarakat Bengkulu. Masa pengasingan di Bengkulu berakhir pada tahun 1942 ketika Jepang datang dan membebaskannya. Dari kisah ini, kita bisa melihat betapa Bengkulu memiliki lapisan sejarah yang begitu kaya dan beragam. Dari pusat perdagangan lada yang diperebutkan bangsa Eropa, menjadi tempat lahirnya penemuan botani kelas dunia,
hingga menjadi tempat pengasingan yang justru mempertemukan sang proklamator dengan calon ibu negara. Setiap sudut kota Bengkulu seakan berbisik cerita masa lalu. Fort Marlborough yang gagah, rumah pengasingan Bung Karno yang sederhana, dan tentu saja, bunga Rafflesia yang melegenda. Semua ini adalah warisan tak ternilai yang membentuk identitas Bengkulu hari ini. Sebuah provinsi yang mungkin tidak sebesar yang lain, tapi punya peran yang luar biasa besar dalam perjalanan bangsa Indonesia. Jadi, lain kali jika kalian punya kesempatan, cobalah berkunjung ke Bengkulu. Rasakan sendiri atmosfer sejarah yang kental di setiap jejaknya. Kalian tidak hanya akan berlibur, tapi juga belajar banyak tentang bagian penting dari sejarah Indonesia yang seringkali terlupakan. Itulah tadi perjalanan kita menelusuri sejarah Bengkulu yang luar biasa. Semoga cerita ini bisa menambah wawasan dan kecintaan kita pada sejarah bangsa. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan petualangan sejarah kita selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.